Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbada Dewanti Putri dari Universitas Pelita Bangsa. Sesuai dengan ujian tengah semester yang sedang berlangsung saat ini, dengan ini saya akan menyampaikan pendapat-pendapat saya mengenai study case yang telah diberikan oleh dosen kami untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, ini kita akan membahas mengenai study case dari KFC. Nah, study case yang dikasih oleh dosen kita itu, kita akan membahas mengenai KFC mengalami kerugian besar sehingga mereka tutup banyak gerai. Sebenarnya kenapa sih kok KFC yang perusahaannya sebesar dan seluas itu bisa tutup banyak gerai? Kenapa ya? Padahal perusahaan fast food ternama ini sudah mencakup di berbagai negara. Bahkan riset mengatakan bahwa dari Google bahwa ada 26.934 gerai yang terdapat di berbagai negara yang menduduki KFC di negaranya. Wow, sangat besar sekali ya, termasuk kita di Indonesia, bahwa gerai KFC di Indonesia terdapat sebanyak 715 gerai cabang KFC di Indonesia. Termasuk salah satunya ada di dekat rumah saya. Oke, kita balik dulu ke kesuksesan KFC. Di balik kesuksesan KFC ada kisah inspiratif sang pendirinya, yaitu Kolonel Sanders. Dikutip dari biografi, Kolonel Sanders lahir di Henryville, Indiana pada tanggal 9 September 1890. Ia memiliki nama asli Harlan David Sanders. Kesuksesan Kolonel Sanders tidak serta-merta datang saat ia masih muda di usianya yang ke-6 tahun. Sang ayah meninggal dunia karena sang ibu pekerja. Kolonel Sanders kecil yang mengurus saudara-saudaranya. Saat ia berusia 16 tahun, Sanders mendaftar menjadi tentara. Setahun setelahnya, ia bekerja di stasiun sebagai buruh dan terlibat perkelahian. Lalu kemudian Sanders dipecat. Dia mulai bekerja di pompa bensin di Kentucky. Sanders juga mulai menyajikan berbagai pangan untuk para pengunjung. Kemampuannya dalam memasak memang sudah ada saat Sanders waktu kecil. Pada tahun 1939, Sanders menemukan resep ayam goreng yang lezat. Ayam ini bisa lezat menggunakan 11 bumbu rahasia dan menggorengnya di panci presto. Kolonel Sanders membuat kesepakatan dengan Peter Herman. Ia menjual resep ayam miliknya dengan kesepakatan mendapatkan royalti. Kolonel Sanders mendapatkan royalti sebesar 4 sen setiap satu potong ayam yang terjual. Dia juga membuat kesepakatan yang sama dengan beberapa restoran lokal. Pada tahun 1955, Kolonel Sanders dan istri mulai berkeliling untuk menawarkan kerjasama dengan berbagai restoran. Dan pada tahun 1964, Sanders memiliki lebih dari 600 cabang franchise di berbagai daerah. KFC kemudian dikenalkan di khalayak luas pada tahun 1966. 3 tahun setelahnya, KFC masuk ke bursa saham New York. Lalu pada tahun 1971, Boeing Inc. mengakui sisi KFC Corporation seharga 285 juta US dollar. Di bawah Boeing, KFC berkembang menjadi label fast food yang besar. Sudah ada lebih dari 3.500 gerai KFC yang tersebar di seluruh dunia. Meski begitu, Kolonel Sanders masih aktif mengunjungi beberapa restoran KFC di dunia. Dia berkunjung sebagai ambasador KFC. KFC pertama kali go public pada tahun 1966 dan terdaftar dalam New York Stock Exchange pada tahun 1969. Hubline Inc. membuat ayam goreng itu terjual di 3.500 gerai. KFC menjadi anak perusahaan dari R.J. Reynolds Industries Inc. Sekarang, R.J. Nabisco Inc. Ketika Hubline Inc. diakuisisi oleh Reynolds pada 1982, KFC diakuisisi pada Oktober 1986 dari RJR Nabisco Inc. oleh PepsiCo Inc. senilai 840 juta dolar AS. Meski demikian, Sanders tetap aktif sebagai duta resmi dan muncul dalam iklan untuk perusahaan.
Setelah KFC berkembang cukup pesat, gerai sudah sangat banyak berkembang di berbagai negara. Lalu datang berita duka dari Sanders, yaitu berita kematian. Pada tahun 1980, Sanders didiagnosis menderita leukemia akut dan meninggal dunia pada tahun 1980, 16 Desember di usia 90 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa KFC memiliki daya tarik tersendiri untuk pengunjungnya, dan KFC memiliki karyawan-karyawan yang sangat ramah sekali untuk menjadikan daya tarik tersendiri untuk customer-nya. Nah, KFC ini berada di berbagai negara, berada juga di berbagai kota. Di Indonesia banyak sekali KFC yang sudah membuka cabang di berbagai kota dan wilayahnya. Perubahan preferensi konsumen, semakin banyak orang yang mencari pilihan makanan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. KFC yang identik dengan makanan gorengan ini mulai terlihat lebih banyak dalam pemilihannya. Walaupun KFC mempunyai menu-menu prioritasnya, KFC mempunyai menu-menu yang menjadi inilah yang menjadikan KFC menjadi ada makanannya utama yang dicari oleh banyak anak-anak muda zaman sekarang. Terutama dengan saya menu favoritnya itu ayam goreng dan sup KFC. Dari sini kita bisa lihat bahwa KFC masuk ke dalam kalangan mana saja. Ada kalangan anak muda, ada anak kecil, bahkan sampai ke orang dewasa sekalipun. Mari kita bedah strategi keberhasilan kampanye KFC pada Finger Lickin' Good sebelum pandemi. Dalam dunia bisnis yang penuh tantangan, kemampuan sebuah merek untuk menciptakan kampanye pemasaran yang efektif telah menjadi faktor kunci dalam meraih kesuksesan. Salah satu contoh teladan yang patut dicermati adalah kampanye Finger Lickin' Good dari Kentucky Fried Chicken, sebuah inisiatif kreatif yang secara brilian menggambarkan esensi merek ini sebelum wabah pandemi mengubah landscape bisnis secara drastis. KFC sebagai salah satu jaringan restoran cepat saji paling ikonik di dunia telah mampu menjelma menjadi lebih dari sekedar tempat makan. Melalui kampanye Finger Lickin' Good, merek ini berhasil membangun jalinan emosional yang kuat dengan konsumen, menggambarkan pengalaman unik dan kenikmatan yang terkait dengan hidangan khas mereka. Lebih dari sekadar makanan, KFC sukses mengkomunikasikan kehangatan, kelezatan, dan nostalgia yang menjadi pilar penting dalam strategi kampanye mereka. Namun, untuk memahami sepenuhnya kesuksesan kampanye Finger Lickin' Good, perlu digali lebih dalam tentang bagaimana strategi kampanye yang cerdas seperti ini mampu membantu KFC dalam mencapai tujuan kampanye tersebut. Perubahan preferensi konsumen, semakin banyak orang yang mencari pilihan makanan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. KFC yang identik dengan makanan gorengan mulai terlihat ketinggalan di dalam hal ini. Apalagi dengan maraknya anak kecil yang selalu mengkonsumsi junk food atau makanan cepat saji
itu lebih berpotensi untuk cepat sakit dan terkena penyakit-penyakit yang berbahaya karena terlalu banyak mengkonsumsi junk food. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat berbagai faktor yang menyebabkan KFC mulai kehilangan pangsa pasarnya. Yang pertama, persaingan ketat dari restoran cepat saji lainnya. Persaingan di pasar makanan cepat saji semakin ketat. Brand-brand baru seperti burger dan makanan sehat mulai mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, perilaku konsumen juga berubah. Mereka mulai lebih peduli dengan kesehatan dan kualitas makanan yang seringkali dipandang kurang terjaga di restoran cepat saji. Lalu ini ada gambar KFC tutup di berbagai negara. Salah satunya ada di berbagai negara di Inggris. Dalam beritanya bahwa KFC mengalami kendala dengan DHL atau pengiriman layanan ayam untuk dapat dikirimkan di banyak gerai sehingga mengalami kendala keterlambatan dalam pengirimannya, sehingga KFC di berbagai negara terpaksa untuk tutup gerainya. Kami bekerja sama dengan rekanan pengantaran baru, namun mereka mengalami beberapa masalah. Mengantar ayam segar ke 900 restoran di seluruh penjuru negeri ternyata cukup rumit, ujar KFC di situsnya, dilansir dari Reuters. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Lalu dikutip dari DHL, masalah tersebut muncul akhir pekan lalu setelah KFC mengalihkan kontrak pengantaran ayam ke perusahaan logistik DHL dan memaksa mayoritas dari 900 gerainya di Inggris tutup sementara. Tutup sementara bukan berarti tidak akan selamanya tutup, namun KFC akan tetap buka nanti setelah permasalahannya ini selesai. Lalu berita datang lagi dari negeri tetangga yaitu negeri Malaysia, di mana negara Malaysia ikut melakukan tutup sementara pada franchise KFC. Sudah banyak sekali media-media yang menyampaikan bahwa KFC tutup gerai di berbagai negara. Ekoran boykot, KFC terpaksa menutup 100 cawangan di seluruh Malaysia. Wow. Sebanyak 33 gerai KFC tersebut bukan berarti tutup atau berhenti operasi. Jika nantinya keadaan sudah membaik dan area properti sudah buka kembali, kami berencana mengoperasikan kembali 33 gerai tersebut. KFC tutup 33 gerai. Perusahaan PT Fast Food Indonesia atau KFC Indonesia menyampaikan bahwa penyebab KFC tutup gerai yaitu mengalami kerugian
pada 298.000,34 miliar di kuartal 3 pada tahun 2020. Sedangkan pendapatannya turun dari 5.000 triliun menjadi 3.000,54 triliun. Pada kabar Malaysia menutup gerainya, kami tidak pernah campaign rakyat Malaysia untuk boikot KFC dari dahulu hingga sekarang, kata pengerusi BDS Malaysia, Najari Ismail, dalam satu kenyataannya di Instagram. Ia memposting sebuah berita pada Instagram sosial medianya untuk menyampaikan bahwa Malaysia tidak pernah melakukan campaign untuk boikot KFC. Menurut Nazar Ismail, ini karena KFC tidak melakukan perkara yang sama seperti McDonald's, yaitu menyediakan makanan dengan percuma kepada tentara Israel dari cawangannya di Israel. Dalam pada itu, pengerusi BDS melihat KFC diboikot ketika ini bukanlah karena isu Palestina, tetapi karena harganya yang mahal. Saya dapati ada pelanggan yang merungut dan tak mau beli lagi karena mahal dan bukan karena isu Palestina pun. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa KFC Malaysia sementara tutup bukan karena adanya boikot, namun adanya pelanggan yang merasa bahwa harga KFC itu terlalu mahal. Lalu dilansir juga dari detik.com bahwa KFC tutup 33 gerai di Indonesia. Adapun Fast atau PT Fast Food Indonesia Tbk yang kita biasa kenal dengan KFC Indonesia merupakan pengelolaan KFC yang tercatat telah tutup 47 gerai dan PHK 2.274 karyawan. Berdasarkan laporan keuangan Fast, perusahaan saat ini hanya mengoperasikan 715 gerai restoran hingga 30 September 2024. Dari sebelumnya 7.602 gerai per 31 Desember 2023. Sebanyak 47 gerai yang tutup tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang yang tertulis dalam laporan keuangan. Jumlah karyawan gerai restoran hingga 30 September 2024 sebanyak 13.715 orang. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kompetitor yang ada untuk bersaing dengan KFC. Seperti yang kita ketahui bahwa ada McDonald's. Nah, McDonald's yang didirikan oleh Ray Kroc dan dipindah alihkan menjadi perusahaan yang membuka fast food yang sangat mendunia juga. McDonald's membuka banyak menu seperti ayam goreng, burger, fried chicken, french fries, dan banyak minuman lainnya yang tersedia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menu-menu inilah yang menjadikan menu yang bisa bersaing dengan KFC. Nah, ini termasuk juga ke dalam menu-menu yang banyak diminati oleh anak-anak zaman sekarang.
Selain dari menu-menunya yang enak, McD melakukan inovasi dalam layanan digital dan pengalaman kepada pelanggan. McDonald's lebih cepat dalam mengadaptasi teknologi digital seperti pemesanan melalui aplikasi mobile, pembayaran digital, dan adanya layanan drive-thru yang lebih efisien. Ini menjadikan ciri khas McD bisa bersaing dengan KFC. Lalu mereka juga menawarkan pengalaman makan yang lebih modern dengan beberapa gerai yang dilengkapi dengan kios pemesanan otomatis, meningkatkan kenyamanan pelanggan, dan inovasi ini menjadikan McDonald's lebih mudah dijangkau dan lebih luas dengan kebutuhan konsumen zaman sekarang. Apalagi ditambah dengan adanya layanan teknologi yang canggih. Yang kedua ada Burger King. Burger King salah satu perusahaan fast food yang dapat menyaingi KFC. Burger King memiliki fokus yang kuat pada burger sebagai produk utama mereka, terutama dengan produk andalannya yaitu Whopper. Burger ini terkenal dengan rasa yang khas, daging panggang di atas api, dan ukuran yang besar. Burger King lebih terfokus pada produk yang sangat dicintai. Dengan rasa yang lebih smoky dan paduan bahan baku yang berkualitas, mereka bisa menarik pelanggan yang lebih suka burger daripada ayam goreng. Sementara KFC lebih terfokus pada produk berbasis ayam. Burger King bisa menawarkan pengalaman yang lebih beragam bagi konsumen yang ingin lebih banyak variasi dalam pembelian menu fast food-nya. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali menu-menu yang terdapat di Burger King. Menu yang variatif dan adaptasi dengan selera lokal, Burger King secara konsisten berinovasi dengan menu yang lebih beragam dan sering menyesuaikan produknya dengan selera lokal di berbagai negara. Mereka menawarkan pilihan seperti ayam, burger, vegetarian, dan bahkan menu musiman yang selalu berbeda. McDonald's memang punya menu yang sangat global, tetapi Burger King juga tidak kalah dalam hal inovasi menu. Mereka lebih sering menawarkan variasi burger yang menarik dan promo-promo musiman. Mereka sering mengeluarkan varian burger yang berani dan unik, yang bisa menarik perhatian konsumen yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Di sisi lain, KFC cenderung lebih terfokus pada produk ayam. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa Burger King mengadakan kampanye pemasaran yang kreatif dan proaktif. Bisa kita lihat di sini ada talent kita yaitu Prilly Latuconsina. Burger King dikenal dengan kampanyenya yang seringkali proaktif yang menonjol di media sosial. Nah, dengan kampanye iklan yang melibatkan konten viral atau iklan yang menantang pesaingnya, lalu dengan aktor-aktor yang memang lagi terkenal di kalangan media sosial, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang aktif di media sosial. Burger King memiliki kemampuan untuk membuat percakapan seputar mereka menjadi viral, yang memberikan mereka keuntungan dalam hal branding awareness. KFC meskipun memiliki iklan yang kuat, tidak selalu berani Burger King dalam hal pemasaran yang kontroversial. Dalam kutipannya, Burger King dapat menyaingi KFC berkat kombinasi produk yang berfokus pada kualitas burger, inovasi menu, dan harga yang sangat kompetitif dengan kompetitor lainnya, serta strategi pemasaran yang kreatif dan berani. Walaupun KFC sangat kuat di pasar ayam, Burger King memanfaatkan variasi menu dan keunggulan dalam pemasaran serta digitalisasi untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Kekuatan Burger King dalam bersaing dengan KFC terletak pada beragamnya produk, kemampuan beradaptasi dengan tren konsumen, serta kekuatan brand mereka yang terkenal dengan iklan yang sangat menarik perhatian.
Yang ketiga ada merek Richeese. Richeese adalah merek Indonesia yang sangat dekat dengan kultur dan kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Mereka lebih mampu memahami selera lokal dan sering menyesuaikan menu dengan budaya makan Indonesia, seperti menawarkan menu nasi yang sangat populer di kalangan konsumen Indonesia. Sebagai brand lokal, Richeese lebih mudah diterima oleh konsumen Indonesia yang lebih suka dengan produk lokal dan merasa bangga dengan produk asli Indonesia. Hal ini memberikan keunggulan dalam hal keterikatan emosional dengan pasar domestik. Selain itu, Richeese juga menemukan atau memberikan varian-varian menu yang sangat mendominasi di Indonesia. Dengan adanya menu ayam pedas, ini menjadikan favorit di kalangan Indonesia. Richeese sangat aktif dalam mengembangkan menu-menu baru dan inovatif yang dapat menarik perhatian konsumen. Mereka sering merilis menu musiman atau kolaborasi unik yang tidak ditemukan di tempat lainnya, seperti Richeese Black Chicken atau Richeese Burger. Konsumen kini semakin tertarik pada brand yang berani berinovasi dan memperkenalkan sesuatu yang baru. Richeese dengan cepat menanggapi tren makanan dan memperkenalkan berbagai menu yang unik dan seringkali lebih instagramable sehingga mudah menarik perhatian di media sosial. Nah, kunci keunggulan dari produk Richeese ini menonjolkan keunikannya dengan menawarkan ayam goreng dengan cita rasa yang berbeda, khususnya melalui saus keju yang sangat lezat yang menjadikan signature dish mereka. Ini memberikan perbedaan jelas dengan KFC yang lebih fokus pada ayam goreng dengan bumbu klasik. Richeese menarik perhatian konsumen yang mencari variasi rasa, terutama penggemar keju. Mereka mengembangkan produk yang lebih berani dan lebih berinovatif dalam hal bumbu, seperti chicken mozzarella, chicken fries, chicken fire, dan berbagai pilihan ayam yang dipadukan dengan saus keju. Ini memberikan mereka keunggulan dalam menarik konsumen muda yang ingin mencoba sesuatu yang baru dan lebih trendy. Richeese Factory dapat menyaingi KFC karena mereka telah berhasil membangun brand dengan identitas yang kuat, terutama melalui produk ayam goreng dengan saus keju yang inovatif, harga yang terjangkau, dan strategi pemasaran yang kreatif. Keberhasilan mereka dalam memanfaatkan tren makanan kekinian seperti keju dan makanan yang lebih berani, serta pemanfaatan teknologi untuk delivery dan digitalisasi telah membantu Richeese bersaing dengan merek besar seperti KFC. Nah, yang tidak kalah menariknya ada produk AW yang juga menyajikan berbagai macam menu fried chicken lainnya, seperti fried chicken ayam dengan nasi, fried chicken biasa, dan yang pasti harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan merek KFC, McD, dan sejenisnya. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali brand-brand yang bisa menyaingi KFC. Di sini ada brand Bojangles, Uku, Shake and Shake, Fries, Popeyes, Burger King, McDonald's, Well Castle, Wendy's. Ini banyak sekali di kalangan kita yang sedang booming. Tidak heran juga jika peminat atau daya beli KFC itu menurun karena berbagai faktor yang dialami juga. Salah satunya ini banyak muncul brand-brand baru yang membuka menu seperti ayam goreng, fried chicken, french fries, dan menu-menu yang hampir serupa dengan KFC. Ada pula di sini brand lokal yang sangat biasa kita temuin, yaitu ada Sabana,
ada The Top, ada Lazato, ada CFC, ada Olive, dan ada Hisana. Brand-brand ini brand-brand yang sering kita ketemui dan harganya yang sangat terjangkau, bahkan bisa dibilang ini harga underprice untuk kalangan KFC. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata atau dalam penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hadapan teman-teman ini. Saya Nurbada Putri, saya izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.